Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Para pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan izin Allah, kesehatan, kebaikan, keberkahan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan kita pergunakan sebaik-baiknya untuk membuktikan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah. Para pemirsa yang berbahagia, kita sadar bahwa kehidupan ini tidak akan lama. Maka manusia yang baik itu, para pemirsa yang berbahagia, orang-orang yang mempergunakan masa hidupnya untuk berbuat kebaikan. Maka untuk itu bersyukurlah kita kepada Allah yang masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini. Saudara, tetangga, teman, karib kerabat yang sama dengan kita 1 bulan, 1 tahun yang lalu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, sebagai umat Rasulullah, tanda rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita selalu berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru minas salati alayya fa inna salatakum alayya maghfiratul lizunubikum." Perbanyaklah selawat kepadaku, kata Rasulullah. Selawat yang kamu ucapkan untukku adalah ampunan buat dirimu sendiri. Betapa rindunya hati, betapa inginnya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Rasulullah. Insya Allah para pemirsa yang dimuliakan Allah, bila kita banyak bersalat kepada beliau, mengamalkan apa yang beliau wariskan kepada kita semua, maka Allah akan mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Para pemirsa Tribunnews yang dimuliakan Allah, bagi kita yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, alhamdulillah sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun ada kewajiban yang tidak boleh kita lupakan, yang merupakan kewajiban fardu ain, kewajiban individu, yang dinamakan dengan zakat fitrah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas, akan membicarakan tentang zakat fitrah. Para pemirsa Tribunnews yang dimuliakan Allah, zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap laki-laki maupun perempuan, baik dia itu berusia dewasa maupun dia berusia anak-anak. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, zakat fitrah diwajibkan kepada individu masing-masing. Maka dinamakan dengan zakat nafsi, zakat diri. Baik dia melaksanakan puasa maupun tidak, tetap dibayarkan zakat fitrahnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syahrul Ramadhan mu'allakum bainas sama'i wal ar, la yurfa'u ilallah illa bizakatil fitri." Bagi kita yang menjalankan amal ibadah di bulan Ramadan, puasa di siang hari, melaksanakan salat tarawih di malam hari, banyak berinfak, banyak bersedekah, kebaikan-kebaikan itu akan dicatat. Namun para pemirsa yang berbahagia, la yarfa'u ilallah, belum akan dilaporkan kepada Allah, belum kita akan mendapatkan fitrah, belum kita akan memperoleh kemenangan pada akhir Ramadan, pada hari raya Idul Fitri, sebelum kita membayarkan zakat fitrah. Maka hukum membayarkan zakat fitrah itu adalah wajib. Kemudian para pemirsa yang berbahagia, siapa yang wajib membayarkan zakat fitrah tersebut? Yang wajib membayarkan zakat fitrah adalah orang-orang yang telah diberikan kesanggupan. Bagi anak-anak boleh dia membayarkan zakat fitrah. Bagi seorang istri boleh dia membayarkan zakat fitrah. Namun apabila mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menunaikan kewajiban membayar zakat fitrah, tentu
Suamilah sebagai imam, suamilah sebagai ayah daripada anak yang akan membayarkan zakat fitrah. Para pemirsa rahimakumullah, addu zakatal fitri an kulli man tamunun. Bayarkan zakat fitrah orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Para pemirsa rahimakumullah. Kemudian dalam bentuk apa zakat fitrah yang akan kita bayarkan? Bagi kita biasanya para pemirsa rahimakumullah, itu kita bayarkan dalam bentuk uang senilai harga beras yang telah ditetapkan. Menurut keputusan Basnas Kota Padang yang telah melakukan muzakarah dengan majelis ulama, dengan dewan masjid, dengan dinas perdagangan, dengan Kementerian Agama, dan dengan para tokoh-tokoh ulama telah menetapkan ukuran nilai zakat fitrah. Bagi yang ingin langsung untuk membayarkan zakat fitrah dengan beras, karena ini adalah makanan pokok kita, keseharian kita, silakan. Namun boleh juga para pemirsa rahimakumullah dengan uang. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, bagi kita yang biasanya kesehariannya memakan beras Solo atau beras Sokan di Sumatera Barat, maka nilai zakat yang akan kita bayarkan itu 50.000. Kemudian yang kedua para pemirsa rahimakumullah, bagi kita yang kesehariannya makan beras IR42, maka nilai zakat yang kita bayarkan adalah 45.000. Kemudian tingkatan yang ketiga para pemirsa rahimakumullah, bagi kita yang makannya beras subsidi atau tingkatan yang terendah, maka zakat yang akan kita keluarkan 40.000. Hadirin para pemirsa Tribun News yang dimuliakan Allah, tidak ada lagi tingkatan yang di bawahnya. Tidak ada lagi tawar-menawar dalam pembayaran zakat fitrah. Masa untuk pembayaran zakat fitrah kita tawar, sementara keseharian kita pemesanan COD berulang kali untuk pembayaran zakat fitrah, kebaikan untuk diri, menentukan keabsahan ibadah kita, kok kita susah untuk membayarkan. Ada tawar-menawar dalam hal ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, waktu pembayaran zakat fitrah para pemirsa yang dimuliakan Allah, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadana. Pada akhir Ramadan diwajibkan menunaikan pembayaran zakat fitrah. Maka bagi kita para pemirsa yang dimuliakan Allah, rasa-rasanya akan terjadi kelupaan, tidak ingat karena bahagia, karena kesibukan mempersiapkan Idul Fitri, mempersiapkan peralatan untuk salat, mempersiapkan jamuan makan, karena tradisi kita di bulan Idul Adha, Idul Fitri tersebut kita menyiapkan makanan. Maka jangan sampai lupa untuk itu dari awal-awal sekarang sudah kita salurkan zakat fitrah kita melalui amil, melalui kepanitiaan yang telah ditunjuk. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, zakat fitrah yang terkumpul itu akan ditasarufkan, akan dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah sama dengan orang-orang yang berhak menerima zakat mal. Itu di dalam surat At-Taubah ayat 60 sudah dijelaskan. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8 orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Tentu yang terutama para pemirsa yang dimuliakan Allah adalah fakir wal miskin. Apa yang dikatakan dengan fakir? Dalam kajian fikih yang dikatakan fakir adalah orang-orang yang tidak punya pekerjaan, orang-orang yang tidak punya penghasilan, hidup kelangsungan hidupnya karena bantuan santunan dari orang lain. Itu yang dinamakan dengan fakir. Kemudian yang dikatakan miskin, orang-orang yang punya penghasilan, orang-orang yang mempunyai keluarga, kehidupan, mempunyai pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak mencukupi akan kebutuhan keluarga. Yang dibutuhkan 10 umpamanya, yang didapatkan hanya 5, itu yang dinamakan dengan wal masakin. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan zakat fitrah yang kita salurkan
bisa menjadi solusi, bisa membahagiakan, bisa membikin ceria saudara-saudara kita yang dikategorikan asnaf yang 8. Apalagi para pemirsa yang dimuliakan Allah, di Sumatera Barat dalam masa 3 bulan yang lalu diuji mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan zakat fitrah yang disalurkan, apalagi disalurkan melalui badan yang resmi, Basnas, Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten Kota, UPZ, LAS, insya Allah zakat fitrah yang disalurkan melalui Amil, melalui lembaga resmi akan disalurkan kepada saudara-saudara kita yang memenuhi kategori asnaf yang 8 bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana kemarin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ibadah kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di dalam hartamu ada hak orang lain, di dalam hartamu ada hak fakir miskin, di dalam hartamu ada hak anak yatim. Insya Allah hidup kita akan berkah dan perjalanan kita setelah hidup di dunia menuju alam barzah dan alam akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat, berguna buat kita semua. Kita berusaha menjadi orang yang baik, kita berusaha menjaga diri dari hal-hal yang bersifat dosa, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.